Berapa kali Yahweh menyatakan namanya di dalam Alkitab? Itu bukan "Akulah Tuhan" seperti yang tertulis dalam banyak terjemahan Alkitab. Tidak, dia mengatakan namanya dengan cara yang sama seperti seseorang memperkenalkan dirinya kepada orang lain dengan namanya. Dengan cara yang sama, secara berulang-ulang, dia berkata, "Akulah Yahweh" di sepanjang Alkitab. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin namanya, bukan gelar, dikenal di seluruh dunia. Yahweh atau dikenal dengan sebutan Tetragrammaton, 4 huruf nama Allah bahasa Ibrani atau YHWH. Nama ini ditulis lebih dari 6.800 kali, diulang dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan diterjemahkan dengan kata Tuhan semua huruf besar. Pembacaan nama ini tidak dapat dipastikan karena selama berabad-abad dilarang diucapkan dalam budaya Yahudi karena takut menyalahi. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Perhatikan bahwa Zefanya mengatakan supaya mereka semua memanggil nama, bukan gelar Tuhan, tetapi Yahweh. Sekali lagi, Tuhan adalah gelar, bukan nama. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari 4 huruf. YHWH, seperti yang diberikan kepada Musa sewaktu Musa menanyakan siapa namanya di dalam kitab Keluaran. Nama ini yang sangat disegani untuk diucapkan oleh orang Ibrani atau Israel, sehingga mereka hanya menggunakan kata Adonai yang artinya Tuan atau Tuanku saat membaca tulisan Yahweh di kitab suci. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Yahweh ditulis Tuhan semua huruf besar, sedangkan kata Allah dipakai untuk kata Ibrani El atau Elohim. Untuk kata sebutan Allah, banyak istilah dalam bahasa Ibrani. Nama pribadi Allah dalam Alkitab yaitu Yahweh, sebagian besar melafalkan Yahweh. Eyeh Asher Eyeh, aku adalah aku. Yahweh Jireh, Tuhan akan mencukupi. Yahweh Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan. Yahweh Nisi, Tuhan adalah panjiku. Yahweh Rapa, Tuhan yang menyembuhkan. Yahweh Sebaot, Tuhan bala tentara. Yahweh Shalom, Tuhan sumber damai. Yahweh Samah, Tuhan hadir. Yahweh Sitkenu, Tuhan keselamatan kita. Yah atau Yahweh, aku, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang swa'ada. Adonai dapat berarti Allah yang perkasa dalam bahasa Indonesia. Sebagai gantinya kata Yahweh diucapkan Adonai yang berarti Tuan atau Tuhan. El dapat berarti Allah yang kuat dalam bahasa Indonesia. Elohim dapat berarti Sang Pencipta yang Maha Kuasa dalam bahasa Indonesia. El tidak selalu harus dikaitkan dengan para kelompok penyembah tertentu. El mengandung makna yang sifatnya netral. El bukanlah sebuah nama, tetapi El menunjuk pada kuasa supranatural yang impersonal, yaitu suatu kekuasaan yang ilahi. Oleh karena itu, kata El dalam bahasa Ibrani tidak menggunakan kata sandang seperti ha dalam bahasa Ibrani atau de dalam bahasa Inggris yang konkret. Ehyeh, aku adalah aku, versi Ibrani modern untuk Ehyeh Asher Ehyeh. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Wei Elohei Yaakov, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. El Hagibor, Allah Sang Pahlawan atau Allah yang kuat. Emet, kebenaran. Insof, tak berakhir, tak terhingga. Nama kabalistik untuk Allah. Ro'eh Yisrael, Gembala Israel. Hakados Baruch Hu, yang kudus diberkatilah dia. Kados Israel, yang kudus dari Israel. Melek Ha-Melakim, Raja segala raja, atau Melech Malkei Ha-Melachim, Raja segala raja di raja, untuk menyatakan keutamaan terhadap semua gelar penguasa di dunia. Makom atau Hamakom, harafiah tempat itu, artinya maha ada, omnipresent. Magen Avraham, perisai dari Abraham. Ribono Shel Olam, penguasa semesta.
Yahweh Yireh atau Yehuwah Yireh, Tuhan akan menyediakan. Yahweh Rafa, Tuhan menyembuhkan. Yahweh Nis'i atau Yehuwah Nisi, Tuhan panji-panji kita. Yahweh Shalom, Tuhan kedamaian kita. Yahweh Ra'ah, Tuhan gembalaku. Yahweh Sidkenu, Tuhan kebajikan kita. Yahweh Syamah atau Yehuwah Syamah, Tuhan hadir. Zur Israel, batu karang dari Israel. Dari sekian nama, gelar atau gambaran tentang Allah dalam Perjanjian Lama, ada 3 kata dasar utama, yakni El, Elohim, dan Yahweh atau Yehovah, adalah perlu dari awal memahami arti ketiga nama itu dan hubungannya satu dengan yang lain. Ulangan 5 ayat 9 mencatat, Aku, Tuhan, Yahweh, Allahmu, Elohim, adalah Allah, El, yang cemburu. Atau Kejadian 31 ayat 13, Allah, El, yang di Betel. Karena itu, Yahweh berbeda dari Elohim, nama diri seorang pribadi meskipun oknum tersebut adalah Allah. Misalnya, seseorang bernama Tono dengan gelar seorang kepala sekolah. Dalam hal ini, menunjukkan Allah sebagai seorang pribadi dan dengan demikian mempertemukan Allah dengan tokoh-tokoh manusia dalam suatu hubungan, membawa Allah dekat kepada manusia, dan ia berbicara kepada para bapak leluhur sebagai teman terhadap yang lain. Yesus tidak menggunakan bahasa Ibrani melainkan Yunani dan Aram, dan di atas kayu salib, ia memanggil Bapa dengan nama El atau Elo yang adalah bahasa Aram. Dalam simbol piktogram Ibrani kuno, nama Yahweh atau Yod-He-Waw-He dituliskan sebagai berikut. Yod memiliki arti lengan atau tangan atau bekerja. He memiliki arti lihat. Waw atau Vav memiliki arti paku atau pasak. Dibaca, tangan, lihatlah, paku, lihatlah. Yang menarik, jika dibaca dari kiri ke kanan seperti cara kita membaca, terbaca lihat paku, lihat tangan. Jadi, nama Elohim kita Yahweh berbicara tentang tangan dan paku. Jadi, sejak awal permulaan sebelumnya, Yahweh sudah mengirimkan pesan di dalam namanya kepada manusia bahwa pada suatu waktu akan ada tangan yang terpaku. Jadi, bagaimana kita memanggil nama Tuhan? Seperti di Perjanjian Lama atau ada yang lain? Seperti tertulis bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, dan karena itu Tuhan bahkan ingin kita memanggilnya sebagai Bapa kami yang di sorga. Artinya hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus menjadi semakin intim dan mesra. Kita diangkat sebagai anak dan Tuhan semesta alam menjadi Bapa kita. Haleluya! Demikian fakta Alkitab mengenai nama-nama Tuhan. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video terbaru kami.